Sujudlah di dalam kodasa yang suci, bertakorublah di dalam kodasa yang suci. Hanya satu tujuan kita, kepada Sang Maha Cinta, kepada Sang Hari, kepada Sang Maha Hidup. Kita sedang menjalankan daripada ayat-ayat perjalanan seorang Nabiullah Ibrahim. Ini sekarang malam ini mengkaji ayatnya, mengkupas ayatnya, dan kita ingin mengikuti perjalanan sampai di satu tempat dulu. Dan setelah subuh, kenapa? Karena subuh itu ayat perjalanan lahir dan batin harus menyatu. Itu subuh, makanya 2 rakaat. Ayat perjalanan antara lahir dan batin harus menyatu. Maka setelah itu, dan pada saat Fajar Maulud Ismail itu dulu. Jangan. Nah, kenapa suruh melek dikit? Ya selain madang wahyu lah. Suruh melek dikit. Jadi melek dikit. Jadi indah ya. Inilah mengkaji daripada ayat yang sebenarnya. Gitu kan? Nggak harus bayar mahal. Nggak harus pakai baju yang seragam juga ya. Terus nanti apa yang harus kita temukan ketika kita sudah, kalau bahasanya, lu setelah naik haji apa yang harus kamu temukan, kan gitu. Nah, sama. Setelah bahasan ayat per ayat ini, apa yang harus kita temukan, yang kita bawa kembali di diri kita, yang kita bawa kembali lagi di diri kita, apa? Itu ada ayatnya gitu. Ketaatan kepada Tuhan dan keikhlasan seorang Ismail, kepatuhan kepada orang tuanya, dan ketaatan Ismail kepada Tuhannya Ibrahim. Maka kembali lagi kuncinya taat diri. Bolak-balik ya. Taat itu kalau udah taat udah nggak bisa diganggu gugat. Ya, ini malam ini makanya gua ngecopros aja kayak orang gila. Mbah, gua kayak orang gila, ngecopros aja, Mbah. Aduh ya Allah, gila gitu ya. Ini dari Mas Yono, maaf Ambu, apakah arti dan makna dari Hana Caraka dan terusnya Aku termasuk nggak bisa kalau bahasa gitu, Mas Tiono. Abi itu termasuk kesejatian diri? Aku nggak ngerti. Coba jabarin dulu, Hana. Benar, Ambu nggak tahu yang namanya apa. Nggak ngerti, Ambu. Caraka atas sawala. Nah itu Ambu kurang paham. Jadi memang benar, Ambu nggak ngerti. Jadi jabarin dulu, Ambu nggak ngerti sih. Kalau Ambu nggak ngerti, bilang nggak ngerti Kalau dong. Hana Caraka itu tentang falakiyah. Nah ini Ambu nggak ngerti kan. Kalau misalkan nama itu dihitung. Jadi Ambu nggak ngerti ya. Jadi, aduh nggak ngerti. Jadi saya coba jabarin dulu apa yang lain nanti. Tapi kalau Hana Carakanya Ambu nggak ngerti. Mas Tiono, jadi minta maaf ya. Memang nggak ngerti Ambunya. Kata Deninan Tanjuang, hai jiwa yang tenang, bergembiralah di alam syurga-Nya Allah. Segala nikmat, puja-puji syukur kepada Yang Maha Kuasa hanya pada Sang Cipta. Segala nikmat, anugerah, limpahan kasih semua sudah dilimpahkan kepada kita. Maka kita harus bersyukur di dalam kalbu yang paling dalam. Dengan segala puja-puji kepada Tuhan, dengan iman dan keimanan kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang harus kita puja-puji dan yang harus kita cintai dan harus tadi. Dengan segala keagungan Tuhan. Bismillah, alhamdulillah, hamdalah, la haula wala quwata, astagfirullah. Tasyakur wa syukurillah. Maka hanya ada kata satu, hanya ada satu kata. Yakin kesaksian kita hanya pada satu, Allah. Tuh, terima kasih Udah Deni sudah mengingatkan kita semua. Sujudlah
di dalam kodasa yang suci. Bertakorublah di dalam kodasa yang suci. Hanya satu tujuan kita, kepada Sang Maha Cinta, kepada Sang Halik, kepada Sang Maha Hidup. Karena adanya Maha Hidup, maka adanya hidup pada semua cipta Tuhan. Puja-puji hanya pada Sang Cipta kita tadi itu. Subhanallah, Maha Suci dan Maha Kuasa, Maha Suci Allah, dengan segala ucap dan kalamnya, dengan segala kenikmatan dan dengan segala anugerah yang sudah diberikan dan dilimpahkan kepada kita semua, kepada penghuni bumi ini semuanya. Dari awal cipta saka 17 sampai kita yang menghuni bumi sekarang ini, semua sudah dilimpahkan, diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa oleh kita semua. Hamdalah. Ya Allah. Memang kita nggak pantas, tapi kalau untuk mengakui Allah, puja-puji hanya padamu, hanya berserah diri padamu. Mohon pengampunan atas ingkarnya kami, anggarannya kami di muka bumi. Sempurnanya kami belum bisa membawa kesempurnaan dalam perjalanan kehidupan ini. Karena belum bisa berbuat apa-apa, belum bisa melakukan apapun. Ya, dasar bontot, telat lo. Apaan tuh bah hamdalah? Kita ini manusia hina. Sadari, karena kita hanya tercipta dari setetes mati. Hina najis. Tapi hina najis itu bukan suatu kekotoran ataupun kotor. Tapi hina najis ini akan menjadi suci ketika kita bisa menjalani, menerima daripada apa yang sudah tertulis dan ditulis oleh Tuhan. Maka hina akan menjadi mulia, maka najis akan menjadi suci. Hina akan menjadi mulia, najis akan menjadi suci. Karena apa? Karena dari awal cipta kita tercipta dari Sang Maha Suci. Tapi kita membawa kehinaan, tapi akan kembali kepada kali ini umatmu ya Allah mengagungkan, memuliakan daripada kuasa-Mu, keagungan, dan kami semua bersaksi tentang Tuhan, tentang-Mu ya Allah. Kami bersaksi adanya diri-Mu ya Allah, adanya kami, ada Allah. Karena kami tercipta dari Sang Maha Cipta, Sang Maha Cipta adalah cipta daripada wujud kami. Puja-puji kami mungkin tidak seindah dari bahasa kalam-Mu, tapi kami berangkat dengan rasa syukur datang padamu dengan segala puja-puji hanya untuk Sang Maha Cipta. Unang, kuning, tunggal, widi. Hidup, aku hidup, kehidupan, maka bisa menghidupkan. Kita hari ini belajar daripada perjalanan panjang para pendahulu kita. Bagaimana perjalanan seorang Nabiullah Ibrahim. Kita sekarang hanya mengkaji ayatnya dan membaca daripada perjalanannya dan mengikuti daripada apa nih hakikat daripada perjalanan ini, kan gitu tadi. Karena semua ayat itu adalah pembelajaran kepada diri kita. Ayat. Dulu Ibrahim itu ketika menerima perintah untuk menyerahkan Ismail itu di Gunung Wayang. Wayangan semuanya. Ketika Ibrahim tafakur dengan bahasa Tuhan itu di Gunung Tengger. Manggil Ismail gini-gini nih, mancanya itu ada di puncak daripada Gunung Bromo. Makanya Bromo itu dulu.
perjalanan panjang. Kan lautan pasir. Kenapa Bapak Ibrahim disebutnya bapaknya? Karena bapaknya Ismail secara tapi juga daripada pembelajaran tauhid yang diawali oleh Ibrahim. Maka zaman Nabi juga, zaman para Nabi, kujang itu diawali dari Nabi Ibrahim, kujang. Jadi dari Nabi Ibrahim udah ada kujang. Tidak ada kita. Karena kujang itu simbol daripada iman ataupun perjanjian kuku janji. Kujang. Dia dan gitu. Alif lam lam ha ataupun bismillah. Kujang. Ya. Semoga, jangan semoga lah, kita berusaha lah untuk tidak berada dalam golongan yang merugi. Karena di sini ada umat Tuhan, umat Nabi, ada umat yang merugi. Umat Tuhan, umat Nabi, umat yang merugi. Supaya kita tidak ada dalam golongan umat yang merugi. Jangan sampai kita diberikan kehidupan yang sekarang itu sia-sia. Ibadah sia-sia, bersia-sia. Karena kita tidak bertemu dengan diri. Jangan sampai kita menjadi sia-sia dalam menjalani kehidupan yang sekarang ini. Agar ada kelahiran-kelahiran yang akan datang. Ada kehidupan-kehidupan yang akan datang. Itu terlahir kembali. Lahirkan kembali. Lahir lagi kembali dengan perwujudan yang baru untuk menjalankan lakon yang baru. Karena berulang dan berulang. Ya Allah, dengan segala cinta kasih-Nya, apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita hari ini, tapi kami lalai, lupa, bahkan kita tuh ingkar hari ini. Dengan segala nikmat, dengan segala cinta kasih, dengan segala anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita lalai, lupa, bahkan kita ini ingkar, mengotori dunia, mengotori bumi kita nih, merusak di muka bumi, menebar angkara di muka bumi kita hari ini. Jabal rahmah, bumi alam beserta diciptakan Tuhan dengan indah segala keindahannya, surga. Dan kita dijadikan tamu, tapi kita merusak, menebar angkara, menjadikan bumi ini neraka. Surga yang dibuat oleh Tuhan dengan indah seindah-indahnya dihancurkan karena angkara kesombongan kita jadi neraka. Bahkan kita lupa diri, dari mana kita berasal, kemana nanti kita pulang, kita lupa, terjebak dengan kilau cahaya dunia yang semua tipuan, tapi kita lupa mencari satu titik cahaya yang abadi. Itu yang kita lupa hari ini. Kita lupa. Allah marah? Enggak. Karena dengan kun Tuhan bisa menciptakan kembali. Tuhan gak pernah rugi. Kita yang rugi. Kalau bumi ini hancur, kita yang rugi. Tuhan gak pernah rugi, ya Allah. Kun Tuhan langsung jadi. Apa yang kita yang rugi. Kita jadi manusia merugi. Keturunan kita juga jadi manusia yang merugi nantinya. Tidak ada Tuhan, bukan tidak ada, hanya Tuhan saja. Allah Maha Agung, Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Dengan segala keagungannya diberikan kepada kita hari ini untuk menjalankan dharma di bumi. Tapi keagungan yang Tuhan berikan kepada kita, kita rusak. Kita sia-siakan.
99 asma diucap, Oma Boy mau diucap, tapi lupa yang ke 100. Oh, gitu kan? Oh, 99 disebut, lupa yang satunya, Allah. Karena yang 100 itu Allah. Dari 99 itu asma salam ataupun puja-puji kita kepada Tuhan. Kita terjebak karena hanya kita ingin meminta, ya Jabal, ya kan, ya ini yang kita minta tadi untuk kita yang, tapi kita lupa dengan yang 100 Allah Tuhan itu. Allah dengan nafas begini. Yang harus kita cari siapa yang nafas di diri kita, bukan hanya dibaca. Allah, Allah. Cari yang nafas di diri kita. Siapa yang punya? Siapa Allahnya? Bukan syukur dibaca, dicari. Daripada laku sucinya, daripada Allahnya itu dicari. Itu kita semua mengejar daripada semua yang diciptakan Tuhan. Tapi kita lupa, bahkan kita ingkar kepada Sang Ciptanya. Tapi semua cipta Tuhan kita kejar. Tapi kita lupa dengan Sang Cipta. Kita lupa. Kita lupa hari ini. Kita nggak bisa bikin pisang, bibitnya nggak bisa, kita hancurkan. Kita nggak bisa bikin ini, kita hancurkan. Kesombongan kita hari ini. Coba berkaca. Disuruh bikin bibit cabai aja nggak bisa. Tuhan itu sudah menciptakan perbendaharaan alam untuk diberikan kepada semua manusia, untuk diberikan kepada semua ciptanya. Tapi kita rusak hari ini. Manusia hanya bisa membuat, tidak bisa menciptakan, tapi dirusak. Ayat selalu dibaca. Bukankah sudah kami berikan pelajaran dengan kaum yang terdahulu? Kenapa nggak kita kaji hari ini? Maka terjadi lagi semuanya sekarang. Seolah-olah menentang Tuhan. Sudah diberikan dengan kaum-kaum yang terdahulu seperti ini, seperti kaum Nabi Daud, kaum Musa, kaumnya ini sudah diberikan pembelajaran. Kaum Lut, kita nggak mau belajar, selalu. Makanya jangan cari benar, manusia itu tepat salah. Benar cuma punya Tuhan. Tapi kita berusaha untuk menjadi baik. Jangan cari benar. Nggak ada benarnya, benar sekarang, besok benar nggak ada benar. Tapi kita berusaha untuk jadi baik, ya Allah. Usaha untuk menjadi baik. Kita berusaha untuk menjadi baik. Dan jangan pernah berdoa, hamba-Mu ya Allah. Tuhan tidak pernah menghambakan umatnya, memuliakan umatnya, mengangkat derajat umatnya ya Allah. Dimuliakan, diangkat. Jangan bilang kita hamba-Mu ya Allah. Hamba itu hamba sahaya, zaman kerajaan atau apapun. Tuhan tidak pernah menghambakan umatnya. Jangan kita, ya Allah ampuni hamba-Mu, jangan. Karena Tuhan tidak pernah menghambakan kita, tidak pernah dijadikan hambanya. Dimuliakan, derajatnya ditinggikan. Ya, jadi nanti kalau kita berdoa jangan hamba-Mu ya Allah, jangan. Karena tidak, Tuhan itu dimuliakan, derajatnya dimuliakan. Coba, bukan, kita ini bukan hambanya Tuhan di muka bumi, tapi umat. Kita ini umat Tuhan di muka bumi. Orang sama Nabi aja kita ini umatnya Nabi. Kenapa sama Tuhan hamba? Ya.
bukankah sudah aku turunkan para utusanku untuk memberikan pangeling, kan gitu bahasanya, Iya. yang menyampaikan daripada kebenaran ayatku. Tapi bahkan utusanku pun diingkari, bahasanya gitu. Dan Tuhan gak minta apa-apa. Tuhan hanya menagih iman. Karena kita tercipta dari iman. Membawa iman, kembali iman. Tuhan hanya mempertanyakan iman. Tidak mempertanyakan ibadahmu. Tidak mempertanyakan ini. Ibadah dan dharma adalah aplikasi perjalanan kita di muka bumi. Agar manusia saling. Tapi kita berjalan, datang dari iman. Berjalan dengan iman akan kembali dengan iman. Yang kita bawa pulang iman. Tapi ini terangkum. Ruhnya kembali, rasanya dan sukmanya. Kita ini cuma punya sifat dan nyawa yang kita bawa. Kita ini cuma ada sifat dan nyawa. Kalau tidak bisa menikahkan 4 unsur ini, jadilah nafsu angkara. Bisa menikahkan 4 unsur ini jadi nafsu fisabilillah ataupun nafsu yang ini. Duh ya Allah. Umat Tuhan, umat Nabi, umat yang merugi. Mati karena Tuhan, karena Israel, atau karena setan? Tidak. Mati karena Tuhan, ya kehendak Tuhan terserah. Maka ada yang film, ada yang pembawanya gitu. Karena Israel yang ketika dipanggil. Mati karena setan, ya ada yang maaf, yang begini umpamanya gitu tadi. Itu. Ini yang ditangis. Bukan waktu Muhammad mau meninggal terus, bukan. Para utusan, jangankan para utusan, para leluhur kita aja kita sering bener tilem. Para beliau ini tilem. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad itu tilem. Nggak ada kuburannya. Karena apa bahasanya? Yang harus diingat adalah ajarannya dan sejarahnya, bukan kuburannya. Agar tidak menimbulkan daripada pemikiran manusia. Itu. Berkumandang dunia mengagungkan tadi kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Kita belajar berserah diri pada Tuhan. Tuhan melihat apa yang terjadi hari ini. Karena Tuhan Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Pengatur. Hanya mukjizat Tuhan seperti yang sudah diberikan kepada para utusan ataupun kaum terdahulu. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dan kaumnya, Tuhan menyelamatkan Musa dan kaumnya, Tuhan menyelamatkan Muhammad dan kaumnya. Aduh, hanya mukjizat dari Tuhan karena dunia. Bukan skup kecil lagi, ini mah dunia. Jadi dunia yang diingatkan semua, bukan hanya Nusantara. Bersyukurlah yang ada di Nusantara
karena mendapat wasilah ataupun istilah daripada para leluhurnya yang tadi meninggalkan daripada ajaran untuk kita saling mengingatkan. Dunia belum tentu. Ya di Nusantara. Berkiblatlah pada diri sendiri. Berkacalah pada diri sendiri, bercerminlah pada diri, lihatlah bayangan diri sendiri supaya kita ketemu di mana tempat kita takorub, di mana tempat kita munajat, di mana tempat kita bersujud, supaya ketemu. Aduh. Semua mengagungkan namamu, memuji namamu ya Allah. Tapi kami bagian daripada orang-orang yang ingkar. Ucap kalam kami terucap mengagungkan asmamu, tapi dalam laku langkah kami ingkar padamu ya Allah. Kami lalai, kami alpa, karena terjebak silau gemerlapnya dunia. Dunia ini dongeng, lakon wawayangan. Kita mah hanya menjalankan dharma wawayangan. Wayang kalau nggak bisa ngejalanin, ya diganti sama dalang. Dalang mah nggak susah gantinya. Ucap, tapi kita lalai. Ucap kita penuh dengan kebohongan. Laku kita penuh dengan keingkaran. Bahkan kita dengan angka hari ini yang terjadi. Kita nggak pernah tahu besok atau lusa siapa yang dapat bagian. Karena semua pasti akan pulang, cepat ataupun lambat. Apa yang kita bawa pulang? Coba. Apa yang kita bawa pulang? Perjalanan hidup di muka bumi 65, 70, 186 tahun. Apa yang dibawa pulang? Siapa Tuhanmu? Apakah iman Allah? Siapa namamu? Yang dari awal cipta. Karena kalau nama kita ditinggal dipatok, tapi ada nama sejati kita yang kita bawa pulang. Ini yang kita harus tahu, siapa nama sejatinya diri kita. Kalau nama kita hari ini ditinggal dipatok, nggak dibawa. Apa dharma yang dibawa pulang? 3 yang tercantum dalam kitab. Ada 3 yang tercantum dalam kitab. Enggak ditanya man robuka minum. Enggak. Aduh. Bumi, alam, seisinya rusak karena angkara kita hari ini, karena kita lalai
merasa hebat di muka bumi, merasa kuasa di muka bumi. Semua akan menuntut, alam akan menuntut, bumi akan menuntut, ayat itu akan menuntut, semua ayat itu akan menuntut kepada diri, bukan Tuhan. Semua ayat ini yang akan menuntut kepada diri, pertanggungjawaban diri kita terhadap semua kitab, semua ayat, semua alam menuntut. Fajar, memasuki fajar adalah penyucian diri. Fajar itu penyucian diri, subuhnya untuk lahir dan batin. Ini perjalanannya. Kenapa? Dalam sejarah Ibrahim penyucian diri, bagaimana menerima daripada Tuhan, bagaimana keikhlasan lima ini. Maka pada saat itu setelah subuh adalah perjalanan daripada lahir dan batin, diambilnya perjalanan. Bukan syukur Allah 2 rakaat. Jangan lahir dan batin 2 rakaat itu. Kalau udah lahir dan batin kita harus tahu 4 rakaat. Dari mana kita berjalan, kemana kita benar, itu harus tahu. Kenapa jumlahnya 17? Karena 17 itu sumber 17 ataupun terabas terubus. Tidak ada batas, terbatas ataupun berbatas antara diri dan Tuhan. Ketika kita mengingat Tuhan dimanapun berada, tidak melihat ruang, tempat, tidak dimanapun, selama masih ada nafas ini, disitulah kita mengingat Tuhan. Selama ada nafas kita mengingat Tuhan, eling. Jangan ingat duniawinya, ingat uangnya, ingatlah Tuhan. Selama masih ada nafas ini. Dimanapun berada, mau di tempat seperti apa, kondisi atau apa, selama ada nafas ini, inilah untuk mengingat Tuhan yang disebut Majapahit. Dulu ikrar daripada seorang Muhammad, Majapahit, ucap ataupun kesaksian dalam perjalanan Tuhan. Mataramnya adalah lakunya, laku suci lampah sejati. Mataram, mata rantai terus 1 tambah 8, awal cipta daripada semua cipta, karena di sana adalah kosong, awang uwung. Jadi awang uwung itu kosong, 8, maka manusia itu harus kosong. Maka yang ke 100 tadi 100, manusia bertemu 00. Alangkah naifnya kita nih jadi manusia. Ingkar diri, pengingkaran angkara, membohongi diri. Kita nih jadi manusia naif. Naif kita jadi manusia. Ya. Jadi apa? Iman. Namamu siapa? Aku adalah rasa. Karena aku tercipta ning rasa. Jadi nama kita itu rasa. Coba di tubuhmu dicicipin semua. Rasa enggak? Terus dalam perjalanan rasa enggak? Sejatinya nama kita adalah rasa. Sejatinya diri kita adalah iman.
Sejatinya diri kehidupan kita adalah takdir. Kita nggak pernah tahu alam. Mungkin kita akan menghadapi hari-hari yang lebih sulit. Kita nggak pernah tahu nanti. Hanya kekuatan iman yang bisa bikin kita kuat. Apalagi situasi seperti ini, kita dirusak, mental kita dijatuhkan, imun kita akhirnya lemah. Hanya iman yang bisa menyelamatkan kita. Iman kekuatan daripada sugesti kita, membangun daripada mental dan imun kita. Semua bakal nggak ada, tapi setidaknya caranya tidak seperti hari ini, gitu kan? Itu. Aduh ya, ini naiknya manusia hanya karena banda dunia. Aduh ya Allah. Inilah ayatnya, Kak. Paehna temerenah. Jadi tidak adanya itu nggak merenah gitu. Sekarang manusia gempar paitulayah. Ini yang terjadi. Ini sekarang. Tuh. Manusia akan kehilangan diri di akhir zaman karena terbelenggu dengan dirinya. Hingga manusia lupa diri akhir zaman. Dari sekian banyak hanya tersisa 20%. Kata kita 30% sama dunia. Berarti tadi ulas asih Tuhan, kasih sayang para karun leluhur kita masih melindungi negeri ini dengan 20%. Tapi kita meminta. Masih banyak yang selamat, terselamatkan, diselamatkan, tidak hanya 20%, kan gitu. Dan kita tidak pernah tahu apakah ada di 20% atau tidak, kita nggak pernah tahu. Makanya persiapkan diri kita. Nggak usah nunggu Dajjal, Imam Mahdi. Sudah ada Dajjalnya. Dan nggak pernah ada yang tahu kapan Imam Mahdi datang. Nggak bisa diramal manusia, nggak bisa diprediksi manusia. Karena ini mah tadi wahyullah, membawa daripada wahyullah. Sama, nggak usah ditunggu Satria Piningit Ratu Adil. Nggak ada yang pernah tahu, karena ini mah wahyullah. Tapi setidaknya dari diri kita sendiri dulu berusaha. Nggak usah nunggu-nunggu yang belum datang. Kita berusaha dulu. Sebagai manusia, bukan manusia. Untuk berbuat. Hari ini. Setidaknya untuk diri kita sendiri. Baru bisa untuk yang lain. Jangan terjebak dengan cerita-cerita seperti ada kita nunggu. Sementara kita nggak tahu yang ditunggu dan kapan waktunya. Siapapun bisa jadi Imam Mahdi ketika dia bisa menjalankan kan itu gelar. Siapapun bisa jadi Satria Peningit ketika dia gini. Siapapun bisa jadi Ratu Adil ketika tadi itu gelar. Nggak usah, jangan terjebak. Tadi ada pertanyaan seperti itu. Jangan terjebak ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan, kita perbuat hari ini? Setidaknya untuk diri kita. Untuk sekeliling yang dekat sama kita. Hari ini untuk mengagungkan, memuji daripada kemuliaan keagungan kita terbatas. Dibatasi. Ada apa? Kita nggak usah nyalakan orang lain. Kita tarik resiko ini. Mungkin
selama ini kita bohong. Memuja-muji, mengagungkan, memuliakan, bohong selama ini kita. Hanya untuk dilihat oleh orang lain. Supaya dilihat oleh orang lain. Kita ambil hikmahnya. Kita tafakur diri. Enggak usah nyalakan siapa-siapa. Lebih baik kita ambil hikmahnya. Ada apa? Lingkar diri. Dengan segala gini-gini dulu. Mungkin bohong kita hari ini. Mengucap ya Allah, bohong. Karena apa? Karena dalam langkah-langkah yang kita jalani tidak sesuai dengan yang kita ucapkan. Kita ambil hikmahnya aja semuanya. Di mana rumah Tuhan yang sebenarnya tempat kita ibadah? Di mana kita untuk ketemu Tuhan yang sebenarnya? Untuk kita memuja-muji Tuhan. Ketika kita diingatkan syariatnya oleh para karuhun kita, para leluhur kita, ataupun orang tua kita, berarti itu simbol welas asih kepada kita hari ini, supaya kita kembali kepada diri. Kita harus bersyukur ketika para karuhun, leluhur, bini sepuh, bini sepatu, segala macam kita diingatkan, berarti beliau semua sayang kepada kita hari ini. Ingin kita ada dalam bagian yang selamat. Mau ketawa kadang-kadang. Rumah Tuhan itu tempat kita takorup, tempat kita munajat. Kita bersujud syukur, bukan dikelilingin. Saya mau bicara. Apakah hanya cukup dikelilingi? Ya, baik, aku datang padamu ya Allah. Aku datang padamu ya Allah. Di mana aku bisa bertakorup, di mana aku bisa munajat, di mana aku bisa sujud syukur padamu ya Allah. Di mana aku bisa bertemu denganmu ya Allah. Di mana aku bisa memadu kasih denganmu ya Allah. Agar aku menjadi bagian daripada kekasihmu ya Allah. Ya Allah, kita bertakorup dalam ruang mukodasat yang suci, di mana kita bermunajat, di mana kita bersyukur dengan sujud syukur kepada Sang Khalik. Aku tidak jauh darimu, bahkan aku lebih dekat dari urat nadimu. Lihatlah aku, lihatlah cahayaku yang ada pada dirimu. Dulu perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad 17 jam ketika Isra Mi'raj.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 17 jam. Makanya 17 Ramadan. Kenapa? Karena satu tujuan hanya pada sang Khalid. 1+7 tadi 8. Tidak ada jarak antara aku dan kamu. Tidak ada berbatasan. Hai Muhammad, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Karena aku lebih dekat dari urat nadimu. Perjalanan Isra. Idul Adha jatuh tanggal berapa? 20. Ini ayatnya. Antara Muhammad dan Tuhan kosong. Manunggal tunggal. Ini ayat yang harus diambil. 20 ini. Agar kita semua kembali kepada diri kita. Dengan nama Muhammad tadi. Gelaran di alam dunia. Yang Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Tidak ada beda antara aku dan kamu. 20 ini. Yang ada dalam 20 sifat Tuhan. Ayat nyata. Ciptakan dari setetes mani. Dari setetes maninya, dari 4 unsur syariat. Bayangkan setetes mani jadi kayak gini sekarang. Setetes mani jadi begini sekarang. Kepikir nggak? Coba. Nggak ujuk-ujuk gede, nggak dari setetes mani, bayangkan. Kepikiran nggak semua kita coba ya Allah. Apa sih yang dibanggakan? Yang diagul-agulkan, yang disombongi ketika kita menjalani kehidupan di muka bumi apa? Kalau nggak ada hidup, kita ini bangke. Bangke kita nih kalau nggak ada hidup. Dari bangke jadi bangke. Kalau dia mau sharing nggak apa-apa. Kalau dia mau sharing ya. Ampuni kami semua ya Allah. Ini tadi dari Mas Tiono yang tentang hana cara itu Bu. Hak huripku cahyaning Allah, na nur hurip cahya
wewayangan, ca cipta rasa karsa kuasa. Maaf ambu, ini dari almarhum nenek saya lupa selanjutnya, baru ingat. apa? Hak huripku cahyaning Allah. Na nur hurip cahya wewayangan, ca cipta rasa karsa kuasa. Kesejatian diri. Yang kemarin Itu kesejahteraan diri maksudnya. Maksudnya kesejahteraan hirup kehidupan atau kehidupan. Urip, hirup, lan kahirupan. Kesejahteraan diri maksudnya. Kesejahteraan diri maksudnya. Itu kesejahteraan diri Mas Leonard ya. Itu. Dari Deni Tanjuang, maknanya rasa ambu yang ambu rasakan sekarang yang disebut Rasulullah ambu. Ya Allah, semakin banyak manusia yang kembali kepada diri, kembali kepada iman dan kembali kepada macam-macam, dengan segala belas kasih, kasih sayang, cinta kasih, anugerah, semakin banyak menyelamatkan yang ada di muka bumi ini. Kalau satu aja bisa menyelamatkan sekian, apalagi ditambah. Alhamdulillah hatur nuhun ambu. Dari Ade Nasri ngedoa bawa material mah berat ya ambu, manggul semen, bawa pasir dan lain-lain. Ya silahkan kalau mau sharing lagi. Mumpung lagi on. On terus. Kencang ini lagi kencang. Kencang tanyakan tentang kesejahteraan diri, tentang saka diri. Kalau melihat situasi hari ini, kita pasti sedih, kita pasti menangis, ya kan? Manusiawi. Tapi kembali lagi, apa yang harus kita tangisi? Apa yang harus kita bikin sedih? Karena semua masing-masing kembali ke diri. Tapi manusiawi pasti sedih, pasti nangis. Manusiawi. Tapi kembali lagi, adanya akibat seperti ini sebabnya kembali dari diri kan? Iya. Lalai. Karena kita lalai, hanya menebar angkara di muka bumi. Tinggal lupa, nggak ada yang pernah tahu sepersekian detik itu kapan kita lupa. Dulu Teluk Bayur itu ada sejarah. Dede nih, nah dia nggak tanya gue jawab. Cuman dulu Teluk Bayur itu ada sejarah panjang dulu. Namanya aja Bayur. Teluk Bayur ada sejarah dulu panjang. Teluk Bayur itu dulu. Sementara ini juga tadi ini ada browser dia di akhirat ada kendaraan beli hewan kurban di seluruh tim AHA. Kasih. Ada yang gini. Ada yang ngomong gimana? Ini di browser biar di akhirat ada kendaraan beli hewan kurban untuk seluruh tim apa nih? Biar di akhirat ada kendaraan maka beli hewan kurban. Untuk seluruh tim. Ini yang barusan dijual. Aduh ya Allah.
Inilah masih penyesatan. begitu aja gitu. Inilah penyesatan. Kok lebih mulia hewannya daripada manusianya? Jadi kendaraan ke sana. Miris. Ya, supaya jualannya laku. Kendaraan. Dagang mah dagang aja udah. Aduh, jangan menjual ayat Tuhan, memutar balik ayat Tuhan. Aduh, masih ada yang begitu ya. Berarti Yogi nggak punya kendaraan pulang karena nggak bisa kurban. Sama, Ambu juga nggak punya kendaraan. Gua numpang siapa nih? Orang gua nggak bisa beli Boncengin dong. kurban. Boncengan, Gojek, ada Gojek. Kalau ada Gojek dah. Hanya karena duniawi, hanya karena tadi kepuasan, daripada ayat dan kalam dijual. Denny Nathan Juang, nangis bukan sembarang. Nangis Ambu, itu air mata surganya Allah. Kang Denny dulu di Teluk Bayur itu ada sejarah. Terlepas dipercaya atau enggak terserah. Dalam perjalanan Nabi Musa dulu nyebrangnya tuh lewat Teluk Bayur ya. Dalam perjalanannya Ibu Siti Nur Fatimah dulu pertemuan kesaksiannya dengan Sayyidina Ali itu di Teluk Bayur. Sebelum akad suci itu di Teluk Bayur. Teluk itu tempat pertemuan. Mbaknya akhirnya aduh itu sejarah besar Teluk Bayur itu. Teluk Bayur itu sejarah besar. Ketika Musa nyebrang bawa umatnya, Fir'aun itu gelar raja yang kejam, bukan nama Fir'aun, namanya mah ada. Gelarnya Fir'aun karena raja yang kejam. Dulu dari Teluk Bayur nyebrangnya. Sampai Ya sekian. Allah. Dulu pertemuan Ibu Siti Nurbaya sudah bertemu, tapi pertemuan lagi di Teluk Bayur sampai akhirnya tadi untuk mengadakan daripada akad suci, ikatan tali suci itu di Teluk Bayur dengan Sayyidina Ali. Itu dulu Teluk Bayur sejarahnya. Ya Allah. Belok, oh. Aduh. Itu ya sejarah Teluk Bayur dulu. Sejarah besar ya Bu ya. Ada sejarah besar Teluk Bayur. Bukan semata-mata diabadikan di sebuah lagu. Bagaimana para utusan dulu menjalankan dharmanya dengan segala ini, menyelamatkan umatnya. Teluk Bayur itu Bu. Dari sana nyebrangnya. Dari sana ya Bu. Masih ada gunungnya, sejarahnya Bu. Ayo Kang Denny, sudah waktunya kita buar sejarah yang sebenarnya di negeri ini. Siti Nurbaya. Nama itu untuk mengenang sejarah umpamanya ya. Cuman beda, cuman hanya untuk mengenang sejarah. Karena dulu ya itu tempat pertemuan Ibu Siti Nurbaya. Namanya tuh Siti Nurbaya Fatimah, bukan Siti Fatimah aja. Siti Nurbaya Fatimah. Nurbaya Fatimah ya Bu ya, nama lengkapnya ya. Dengan Sayyidina Ali itu dulu di Teluk Bayur. Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali ada nama komplitnya? Udah cukup Ali aja. Ali Nur Rohim. Oh, Ali Nur Rohim namanya. Jadi namanya Ali Nur Rohim. Sayyidina Ali itu namanya Ali Nur Rohim.
Cocok ambu, kata Denny dan Tanjua. Ya, itu Sayyidina Ali namanya Ali Nur Rohim. Ali Nur Rohim. Tuh, ada namanya. Ali Nur Rohim. Itu hari ini kita tenggelam melupakan sejarah besar yang sudah dibuat, ditapaki oleh para pendahulu kita. Contoh pembelajaran kepada diri kita hari ini. Betul ambu. Contoh pembelajaran. Sungai Gangga sekarang itu kan Sungai Gangga yang nama-namaan, atau Sungai Nil kalau dulu namanya Sungai Nil ya. Waktu Musa dibuang di Sungai Nil apa itu dulu. Itu dulu. Nah, ada di sini ya Bu ya, di Nusantara ini ya. Sungai Sungai terpanjang di Nusantara sungai mana? Mahakam. Mahakam. Itu namanya dulu yang kata Sungai Nil lah Sungai Nil. karena Nil tuh panjang. Tuh, Arti dari ini itu panjang. itu. Namanya juga udah jelas. Mahakam. Makanya satu-satunya di Nusantara mah yang disebut Bundangan Duang itu cuma Barat. Iya. Bundangan Duang. Itu Sumatera Barat. Sumatera Barat. Aduh. Syukurlah yang lahir dan Semua lah besar di negeri ini. Di negeri ini. Karena kalau dulu masih jadi satu, Bah. Jadi pada saat dinasti mau tilem masuk babak Prasasti, Krakatau kedua meletus ini Terbelah ibarat kayak lah bom ya. tuh der di mana yang tadinya di sini jadi di sana sungsang. Kenapa? Karena tadi untuk menjalankan ayatnya masing-masing. Itu Yang menghancurkan sejarah zaman Belanda ambu pun rajanya Minangkabau. Awal mulanya Nabi Sulaiman. bukan Belanda, bukan. Awas jangan salah. Belanda itu mengamankan daripada semua dokumen dan arsip yang ada di sini. Kalau nggak diamankan Belanda, kita udah nggak punya dokumen ataupun arsip. Mungkin udah terjual oleh anak negeri, atau termasuk saya mungkin yang ngejual. Bukan. Hanya adalah oknum-oknum seperti Bukan. umumnya lah. Bukan. Tapi Belanda sebenarnya ditugaskan. Ya mungkin ada oknum ya, tapi bukan Belanda. Bukan. Karena Belanda itu dari sini. Awalnya ya. Dari skenario Karun. Suatu hari nanti untuk mengamankan daripada sejarah negeri ini. Belanda. Cuman mungkin ada oknumnya. Kalau Belanda menjajah, dia ngebangun di negeri ini. Tapi ingat, sebelum Belanda ada Portugis, ada para saudagar yang sudah ke negeri ini. Ya. Itu Ketika mereka terpukau dengan kekayaan alam mereka ini. terpukau karena mencari rempah-rempah ke negeri ini. Terpukaulah Betul, kamu terpukul. dengan kekayaan di negeri ini. Sementara di negeri ini dengan kerahmat-tamahannya menerima, mensejajarkan, kan gitu. Bukan Sekali. Belanda, bukan. Terbukti rempah-rempah itu. Orang kemarin tuh Mbak Yanti cuman beli jahe aja adanya di toko Indonesia, nggak ada di Nah, itu aja pisang mahal batu $7. Gitu tinggal metik. Ini hari ini makanya di Belanda dikenal DVD itu berapa Pak? Ini kita dicap malu dengan sejarah hari ini. Kenapa?
paling gampang untuk menganut satu wilayah itu putus sejarahnya. Betul Am, diputus sejarah. Diputus sejarahnya hingga timbul nanti kita ini tadi itu ya. Itu jauh-jauh sebelum Portugis masuk juga sudah ada para saudagar masuk. Udah nggak ada yang buat sejarah dijajah Ya kan 350 tahun. Kan tadi ada yang belajar kepada para wali, ada yang jadi saudagar segala macam kan. Iya betul. Ngutang. Aduh, ya Allah. Yang Bu, nggak ada ya sejarahnya dijajah 350 tahun. Nggak ada. Nggak ada. Berarti Dijajah 350 tahun udah turun beranak-anak cucu. berarti ketika Atlantis yang tenggelam itu setelah dipisahkan atau masih menyatu, Om? Atlantis hilang, Iya. bukan Atlantis tenggelam. Iya, Atlantis. masih hilang. Jadi Atlantis hilang tuh bukan yang dipisahkan. Jadi gini, dulu kan bumi itu satu, Tuhan Iya. menciptakan bumi satu kesatuan, ataupun disebutnya pulau lah, jadi satu pulau. Itu kan dengan semua kehidupan jadi satu lah ya, dengan akar. Nah, ketika episode penutup akhir zaman habis, semua kan penutup akhir, yang namanya ditutup habis nggak? Habis. Ketika ditutup akhir zaman maka tertutuplah semuanya itu dengan tadi meletusnya Krakatau lama, hilanglah peradaban awal. Itu yang disebut Atlantis hilang. Hilangnya peradaban. Itu yang pertama. Adapun yang selanjutnya itu kita hanya terpisah. Dengan adanya tadi Krakatau kedua, dengan adanya Selat Sunda ini kita terpisah. Karena untuk menjalankan ayat-ayatnya tadi. Menjalankan ayat-ayatnya gitu. Oh, kata Deninan Tanjung itu maksudnya Ambu diadu domba, Ambu. Karena dulu kerajaannya masih satu ya. Ibu Sulaiman itu namanya juga Ujung Galuh dulu. Ujung Galuh. Ujung Galuh yang pertama. Jadi Kerajaan Sulaiman mah Nabi Sulaiman. memang sudah dari turun pewaris lah. Pewaris. Tapi Sulaiman juga sudah bisa mendirikan kerajaan. Maka dalam sejarah Nabiullah itu yang paling besar dengan kejayaan dengan ininya kan Nabi Sulaiman. Iya, kekayaan. Belum dengan tadi itu sejarah dengan Bilqisnya, dengan ininya, dengan itu sejarah itu Nabi Sulaiman. Itu Itu juga namanya Siliwangi Ujung ya, Bu ya. Hah? Itu juga Siliwangi ya, Bu ya. Prabu Siliwangi. Ya, Sulaiman ya bergelar Siliwangi. Sulaiman. Ya. Kalau sekarang banyak orang menyebut Surya Kencana, yang Surya apa itu sama. Sama. Masih jadi satu. Masih jadi satu. Karena dulu di tempat kita itu ada namanya Semenanjung Jazirah. Semenanjung Jazirah. Dulu namanya. Tuh. Kan tertutup kan tadi. Apa? Aduh, minta kopi ya. Jadi yang panas ya. Jadi kan penutup akhir zaman, tutup otomatis kan tutup. Akhir zaman. Maka tertutuplah semua. Makanya disebutnya hilang. Itu tadi disebutnya, ya itulah yang disebut Atlantis hilang. Atlantis hilang. Ya, hilangnya peradaban awal, kan itu peradaban awal. Maka dimulai lagi dah dengan peradaban yang baru. Peradaban yang baru. Nah, ada dinasti. Setelah masa dinasti selesai, Jawa itu terpecah. Jawa, Dwipa, Nadipa, umpamanya kalau bahasa dia. Jadi awalnya mah dari satu Jawa gitu. Makanya walaupun berbeda-beda suku gini, tetap ada bahasa yang sama. Hanya beda A, O, E apa gitu, tetap ada bahasa. Karena berasal dari satu akar. Dari situ. Dari satu akar. Akhirnya terciptalah bahasa Samawiyah itu ya, Bu ya, zamannya Nabi Ibrahim. Tuh. Kalau bisa, bukan berarti Ambu apa tuh supaya minta ditemenin, enggak. Teruskan sampai matahari terbit. Walaupun ini udah selesai, buat saudara Ambu, keluarga Ambu, teruskanlah sampai matahari terbit. Munajatlah kepada Yang Maha Kuasa. Teruskan sampai matahari terbit, teruskanlah ya. Bukan berarti Ambu minta ditemenin, enggak ya, tapi teruskanlah sampai matahari terbit, gitu aja. Tuh. Yang matahari terbit kan awal ya.
Tapi hari ini tuh merasa semangat bang. Oh, ngerasa semangat ya? Alhamdulillah. Super power kan. Kalau merasa semangat itu ada. Gitu. Kalau kamu mah sedih sih, aduh. Dengan berkumandang. Hah? Tidak boleh disedihin katanya Bu. Enggak, bukan sedih masalah kejadian. Sedih dengan kumandangnya daripada puja-puji kepada Tuhan. Tadi itu. Dengan situasi seperti ini. Apa yang dimunajatkan Ambu di alam ketiadaan ketiaan ini? Kembali kepada masing-masing. Yang munajat kan tadi. Ada masing-masing. Masing-masing. Kali masing-masing ya. Ayo Tian melek ya. Tian ya. Tian nong. Tian nongol, ngopi Tian. Tian ngopi Tian. Tian ngopi dulu Tian. Ngopi dong, ngopi. Berarti kan ketika peradaban setelah Nabi, akhir zaman Nabi ya, hilang. Berarti kan ada kehidupan baru bah gitu. Sampai saat ini gitu kan. Nah itu siapa yang pertama kali ada gitu bah. Kan kalau misalkan zaman Nabi ya itu ada Mawa gitu kan. Nah ketika emang sudah peradaban ini hilang, Kan kemarin sudah dikasih. Jadi gini ya. Jadi setelah itu peradaban hilang kan tadi bumi satu kehidupan berulang. Awalnya juga sebelum ada kehidupan kan alam dulu ya. Nah setelah peradaban ini hilang beserta sendi-sendi kehidupannya, maka dimulai lagi dengan nama Babat Panyawangan. Babat Panyawangan ataupun nanti masuknya kepada Babat Bumi. Kalau Adam dan Hawa itu masuknya Babat Esakarta ya. Babat Panyawangan dulu yang dijalani oleh daripada perjalanan antara goib dan wujud. Ya ini yang mulai turun seperti Siwan turun lagi untuk menata alam dulu. Karena gini kan sesuai perjanjian alam kan. Dan kalau udah ada manusianya alam nggak ada nanti kan gimana gitu ya logika. Maka alam dulu penataan alam. Nah dengan penataan alam ini kita ingat masih ada kehidupan Batara Batari Dewa Dewi kan ya. Itu berulang kembali. Maka pada saat itu berdirilah yang pertama kali namanya Kerajaan Satya Arga Praha. Cikal bakal Kerajaan Satya Arga Praha. Setelah Satya Arga Praha, Kerajaan Patan Jala. Baru setelah Patan Jala, Kerajaan Arta Waha. Nah dari Arta Waha ini adalah nanti berdiri. Karena ini proses untuk kehadiran manusianya dulu. Setelah alam ini dengan mulai ditata, mulai diberikan contoh untuk pembelajaran satu pemerintahan dan sebagaimana tadi, ini sudah mulai. Ada mulai tadi. Nah ini dimulai yang kemarin. Raden Arya Banga, Dewi Kara Banga. Nah ini tadi baru memasuki tahap. Nah dinasti ini mulai lagi dengan yang namanya hidup kehidupan, tapi alam sudah ada. Nah ketika dinasti hadir, mulai lagi dengan tatanan awalnya dengan kerajaan dinasti. Begitu. Makanya kita mah berangkatnya semua bukan kita, semua selalu mengenalnya sampainya ke dinasti. Betul, karena dimulainya dari dinasti. Tapi sebelum dinasti ada yang namanya sasti. Itu sasti namanya. Sasti ya. Penataan gini-gini dengan itu tadi ada. Nah, salah satunya nanti sampai kepada apa tuh ngarai yang ada di ini kalau kita bicara ngarai atau yang sekarang ada di Padang atau ya ngarai Sihanok apa itu salah satunya sampai kan luas gitu ya gitu sampai ke ngarai Sihanok Lembang Ngarai atau apa gitu tapi diawali namanya Satya Arga Praha ataupun Satu Purnama ini sejarah nyata ada. Nah baru Kerajaan Patanjala yang adanya dulu dari Parangtritis sampai ke sana gitu. Nah terakhir Artawaha itu disebutnya sekarang mah Batu Malang lah sampai sekarang kemana-mana yang sampai ada waktu Ulawat apa itu sampai ada Gunung Kubang, Ulawat apa itu. Nah dari situlah tatanan namanya Siliwangi, Budak Anon, Sayap Siliwangi itu mulai dari Artawaha yang akhirnya diteruskan kepada dinasti itu. Itu. Jadi nenek moyang kita yang kejauhan nanti ada Mbak Jawa.
jauh ya. Berarti nenek moyang kita kan Arya Banga, Arya dan Banga, Dewi Rara Banga. Dewi Rara Rara Banga. Jadi pengulangan. Pengulangan. Sama itu aja sebenarnya, cuma pengulangan. Kan gitu. Beda pola, beda cara, beda zaman, beda ini, beda wujud. Iya. Tapi itu Itu ada bahasanya kan gitu. Alif batalam alif amjaya, balik lagi ke alif batalam alif amjaya, balik lagi nih pengulangan terus, balik lagi. Tuh. Di Sambar Goib hadir Mbak Yuku. Siapa? Sambar Goib. Hah? Sambar Goib namanya. Deninan Tanjuang yang hidup Yo. ini sudah hidup. Sabar goib siapa ya? Yang hidup ini sudah hidup, sudah syukur ambu. Alhamdulillah. Ya itu makanya datanglah padaku dengan rasa syukur hidup ini. Bukan syukur terima kasih Tuhan dikasih ini, terima kasih Tuhan dapat triliun. Bukan, syukur itu ini. Makanya pada saat kita sujud syukur kan ini Iya. yang kita sujud syukur kepada. Dulu namanya belum Ibu Pertiwi, Indung Bumi awal namanya. Minum bumi. Namanya Indung Bumi. Lalu jadilah Ibu Pertiwi. Awal namanya Indung Bumi. Untuk semua ya, untuk semua dunia itu namanya Indung Bumi. Lah kesini Nusantara menjadi Ibu Pertiwi. Itu Kalau luar negeri Mother Earth. kan kesini-sini baru Iya. Mother itu ya. Tapi namanya Ibu Pertiwi itu kan udah. Sudah sebelumnya. Berarti Arya Banga ini sama Ibu Dewi Rara Banga ini kan membawa kitab juga, Mbak? Ya iya. Apa itu nama kira? Bukan kitab cipta wujud lagi Bukan, ya. iya. Di sana ada namanya kitab kaca benggala. Kaca Benggala. Kalau ke sini, kalau dulu kan namanya kitab rasa. Nah, kitab kaca benggala rasa itu agar manusia bertemu dengan sajatining rasa. Ini sajatining. Nah, kita harus bertemu dengan sajatining rasanya gitu. Itu namanya kitab kaca benggala. Itu namanya. Kaca benggala. Tuh. Kan harus dengan rasa. Iya. Rasa. Agar manusia kembali pada rasa, bertemu dengan rasa, sejatining rasa, kan gitu. Karena aku tercipta dari ciptaning rasa, maka harus bertemu dengan sejatining rasa. Itu Nama awal pun rasa. rasa. Kenapa namamu rasa? Karena aku tercipta dari rasa. Ada rasa nggak semua di dirimu? Ada. Itu logikanya. Kalau nama sekarang mah tinggal dipatok. Karena nama sekarang kehidupan nama dulu belum tentu nama itu, belum. Makanya umpamanya gini, Siwa, wah namanya banyak, padahal ya Siwa gitu ya. Wah Sulaiman namanya banyak, padahal Sulaiman begitu. Karena beda lakon, beda cerita gitu loh. Ibaratnya beda episode. Padahal yang itu aja tadi. Nah ini masuknya dalam kitab Panggiling Masa, pengulangan lakon. Ini kitab Al-Muta'adir atau kitab Panggiling Masa, namanya kitab pengulangan lakon. Tuh. Namanya. Tuh. Allahu Akbar. Allah hu-nya itu hidup dengan akbarnya, dengan segala keagungannya. Kita memuji dengan Allah yang hidup dengan segala keagungannya. Allahu Akbar. Itu dulu yang ucapkan malaikat atid alif takdam. Nah, Allahu Akbar ini adalah keterikatan dengan semesta alam. Maka ketika ini berkumandang, semesta alam mana bertasbih. Tuh. Kan ini semua bersamaan kan? Iya. Walaupun kita ada sholat Allah, tapi ketika bersamaan ini semesta alam bertasbih. Karena ini keterikatannya hubungannya dengan alam, semua alam. Allah Akbar. Itu ya. Alam seluruh alam. Kita memuji Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 3 kali. Apakah benar kesaksian kita tentang Allah Akbar?
kalau kita masih sombong di muka bumi. Dari Denny Tanjung, berarti awalnya hidup dan bersyukurlah rukun diri ya Bu. Jadi awalnya itu hidup kan ya. Hidup ini disebutnya induk hidup ataupun nur awalul yu. Setelah hidup ada aku hidup ataupun disebutnya nur iman ataupun nurul iman. Setelah itu ada kehidupan ataupun disebutnya ruhiul ulum ya, ruhiul ulum. Ini kehidupan. Nah, di sini nanti ada yang namanya menghidupkan. Dari ulum ruhul, kebalikannya ulum, karena ini membawa sumber nyawa. Kalau ini ruh semua. Jadi hidup, aku hidup, kehidupan ini ruh semua. Yang menghidupkan ini membawa daripada sumber nyawa. Yang di sini ada hakku Allah Muhammad tadi itu nih sumber nyawa. Makanya disebutnya nyawa tadi itu. Adapun hidup, aku hidup dan kehidupan ini ruh. Nur awalul yu, nur iman ataupun nurul iman, di sini ruhiul ulum ataupun ruh yang utama ataupun disebutnya sumber ruh. Induk biang, sumber ruh. Tuh, seperti itu. Tinggi ini Mas Denny Tanjung, nggak ada pelajarannya. Mantap. Ya, ini. Maka ketika ini sudah hidup, maka akan menghidupkan. Ya seperti gini. Oh, pohon ini kita menghidupkan lagi dengan ini. Kan penyempurna. Penyempurna itu adanya di menghidupkan. Nah, menghidupkan ini membawanya daripada kepastian. Karena di sini adalah papasten, pinasti, pasti, baru sini kepastian. Jadi yang nur awal lima adalah papasten, jadi sudah merangkum daripada semua. Di sini pinasti itu pasti yang dengan kepastian, yang di sini pasti, baru yang di sini adalah kepastian yang dibawa tempat ini. Tuh. Jadi hidup itu papasten. Papasten Gusti. Papasten yang maha kuasa ya. Jadi kita itu semua itu berangkatnya daripada nur awalul yu. Semuanya. Nur awalul yu hak. Kita berangkat dari sana. Maka terciptalah nurul iman ataupun nur iman. Maka terciptalah daripada ruhiul ulum, sukma ataupun takdir. Jadi ini ruh, rasa, sukma. Kalau bahasa Imam Tuhan, iman, takdir. Ini, ya. Siapa yang ngambil sukma? Yang bisa ngerogoh sukma ya diri sendiri. Rogoh sukma saja tining sukma kumalayang sadar. Itu kita sendiri. Karena itu adalah lakon dirimu. Orang lain gak akan bisa. Tuh ya. Tuh. Jumbo. Gede-gede amat. Ya. Jadi di sini tadi maka tidak boleh dipertanyakan Tuhanmu, imanmu, takdirmu, tapi harus kamu cari dan temukan. Jangan dipertanyakan, cari dan temukan Tuhan, iman dan takdirmu. Dari takdir ini maka dengan menghidupkan ini adalah dharmanya, derma. Maka akan berjalan dengan dharma menjadi darmawan. Wah itu yang matang luas doang tuh kalau gitu gede-gede pisang. Matang semua. Gitu ya. Ayo pisang goreng. Jadi kita semua ini menjalankan dharma. Membawa dharma, menjalankan dharma. Nah, apapun dengan pikiran,
Itu ketika kita sudah bisa maka namanya darmawan. Jadi darmawan itu jangan dilihat di bentuk yang nominal atau benda. Pikiran, tenaga ataupun itu sudah masuk dalam darmawan. Perbuatan. Iya, itu sudah masuk darmawan. Jadi kita semua adalah dharma. Dharma. Maksudnya awalnya hidup dan datanglah syukurnya rukun diri, begitu kan Ambu? Itu yang harus ditemukan. Hidup, tidak? Kenapa? Karena kalau nggak ada hidup nggak akan ada semua. Jadi rukun diri yang pertama ya hidup. Maka akan bertemu dengan aku hidup. Maka akan bertemu kehidupan. Maka bertemu dengan menghidupkan. Jiwa. Maka nanti ketemunya jiwa dengan perjalanan dharmanya. Tuh. Tuh. Ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini tinggal nyaman-nyamain aja. Kalau misalnya hidup berarti kan ruh kan udah mulai hidup. Ya, jadi kalau hidup tuh ruh. Dan ruh ini berdiri sendiri. Tunggal. Nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Nah, baru nanti di sana ada rasa. Rasa itu iman. Rasa itu iman. Baru nanti di sana ada sukma. Sukma itu adalah bagian daripada takdir. Makanya manusia itu kan hanya menerima, menjalani. Itu. Menerima takdir, menjalankan. Baru di sini perjalanan dharmanya. Yang di sini dengan jiwanya. Itu. Jalan. Dengan jiwanya itu. Jalan. Ya. Alhamdulillah, subhanallah. Kan Ambu bilang satu orang aja, apalagi kalau udah aduh akan banyak yang terselamat dan diselamatkan di muka bumi ini. Sudah ketentuannya seperti itu ya, Ambu ya. Ketentuan. Ketentuan ya. Satu, semakin banyak akan semakin banyak yang terselamatkan dan diselamatkan. Itu akan semakin banyak. Dan masih sudah kembali ke diri itu makin banyak. Yang indah ya. Indah banget. Indah. Dengan kita ini kuasa Tuhan banyak. Jadi ketika manusia tadi sudah ini, dia akan ikut menyelamatkan. Ada bagian dalam penyelamatan. Logikanya gitu. Ada dalam bagian penyelamatan. Masuk ya ke sana golongannya ya. Masuk. Tapi kan penyelamatan itu kan di luar kuasa kita. Tapi kan iman terhubung. Nah, di sinilah kuasa Tuhan nanti. Dengan segala kuasa Tuhan tadi. Aduh, subhanallah. Jadi Tuhan tuh nggak bikin susah. Untuk menyelamatkan dari kita, enggak. Ini maka akan terselamatkanlah bumi beserta isinya. Media yang kita pakai aja dari sel tanah, kamu tidak bisa dipungkiri kebesaran Tuhan. Ade Nasri. Alhamdulillah. Ini bagian dari Aneh ya, ini dari Sumatera Barat semua loh. Kemana Jawa Barat, kemana yang lain? Ini kan Mana ya Jawa Jawa? Barat. Iya. Gua pancing langsung baru deh, ini kan Jawa Barat. Berarti Jawa Barat, Sumatera Barat nih. Iya. Barat kan berapa? Barat dan barat ya. Dan barat Kita awal dari dan barat. akhir. Itulah ayatnya. Karena barat dan barat kan harus terhubung. Kan ini online itu dari Kenapa? Jawa Barat. Kenapa selalu kita cipta barat-barat? Memang barat itu tempat tenggelam, tapi barat itu tempat awal asal cipta. Ibaratnya gini, abis ini terlahir kembalilah gitu. Barat, iya ayatnya barat gitu ya. Ayat nyata. Yang kita kaji ayat nyata, gitu kan? Jangan ngaji ayat yang nggak nyata, pusing. Nanti mengada-ada timbulnya, gitu kan? Jangan protes Dengan ya Tian. pembenaran di tenang ya, ada gua ya. Enggak, masalahnya kan saya di timurmu sekarang.
Ya nanti dari barat larinya ke timur. Timur tetap tunggu aja di sana. Dari barat nanti larinya ke timur. Baru nanti selatan dan utara itu. Selatan dan utara. Tenang Yan, udah. Tuh ya. Tuh. Nanti kita mah ketemunya di tengah aja. Nah, seger tengah. Supaya matahari terbit dari barat. Itu simbolnya adalah daripada cahaya setidak tahu kelahiran yang baru. Terlahir kembali membawa cahaya terang. Maksudnya tuh gitu ayatnya. Baru nanti dengan timur dengan awal perjalanannya. Untuk bertemu lagi dengan iman dan keimanan. Kalau sudah bertemu maka akan membawa daripada lakon tahta bandanya. Gitu urut-urutannya. Ayo kita turun sini, Mas Denny Nantanjuang dan Ade Nasri. Ayat Turun. nyata. Pulau Jawa. Ya. Ayat nyata. Duh ya Allah subhanallah. Maka ayat nyata itu, ayat Tuhan itu nyata dan benar adanya. Ayat Tuhan itu nyata, makanya jangan dibuat mainan. Aduh. Ada pertanyaan nih Ambu dari Denny Nantanjuang. Ambu nanya, bagi Ambu definisi Bismillah di rukun diri menurut Ambu apa yang bagaimana di perjalanan zohir yang Ambu terapkan? Bismillah yang di perjalanan zohir yang saya terapkan, bersyukur, nafas. Bismillah loh, bukan basmalah loh. Bismillah, nafas. Itu Mas Denny. Nafas. Nafas. Oh hidup. Karena Bismillah itu kan kesaksian hidup. Kesaksian hidup. Nah yang kita terapkan ya nafas kita. Bagaimana dengan nafas kita tadi? Kita membawa daripada ibadah sejati dan laku sucinya dari nafas ini dulu. Iya. Maka akan ada ibadah suci dan laku sejatinya dari nafas ini. Itu aplikasinya. Bukan basmalah ya, beda. Jadi bukan basmalah ya, ini yang kita bahas Bismillah ya. Bismillah. Beda makna. Ngopi. Kalau kata Tian, di sini mantap sinyalnya. Baru bisa on lagi. Sabar Yan, nanti kita ketemu di tengah Yan. Kasih Sabar, gerenjeng Yan. Sabar ya Yan, nanti kita ketemu di tengah ya Yan. Kalau nggak tempelin ke aluminium, ntar sinyalnya bagus, stabil. Jadi nafas, karena dari nafas ini akan ada ibadah suci, akan ada laku suci. Dari nafas, itu aplikasinya nanti. Itu isep air. Apa? Tuh, ya. Pembersihan diri kan sendiri masa lalu ini dia kolam. Ayat Tuhan itu indah. Aduh. Ayat Tuhan itu indah. Bagi manusia alif harus hidup. Dari alam keabadian tak karena ada dan tiada dan harus taat. Tak yang dibawa oleh utusannya. Itu ada tangannya semua dan ada makomnya semua di diri kita. Ada makomnya semua di diri kita. Oh, hapunten Ambu, saya di Bogor Barat. Siapa? Ade Nasri. Tapi tinggalnya di mana? Ade Nasri ayeuna. Bogor Barat. Ya kan barat. Barat lah. Barat. Mau komplain berarti Jawa Barat. Kan Jawa Barat. Komplain yang teriak. Bogor itu dan dulu namanya Bokor. Bokor ya. Tempat Bogor itu dulu namanya Bokor. Kesini-sininya jadinya Bogor gitu. Dulu namanya Bokor dulu. Wadah ya Bu. Iya. Makanya di sana juga disimbolkan dengan perjanjian batu tulis. Itu dulu Bogor itu namanya Bokor dulu. Bongkar-bongkar ya. Lu mah suka gitu dah. Kompor.
Kan sudah pernah batu tulis yang aslinya di mana kan udah pernah sama Ambu di online. Iya, cuman enggak yang batu tulis yang heboh tempo hari. Oh, Kita gitu. di tatanan ini ada bernegara ya. Iya. Penasaran, pengen tahu. Kan ayatnya lain malam ini. Kan lain tuh Oh, bicara ayatnya lain. lain. Oh iya, ya udah. Makanya kita semua harus kembali ke Bogor, wadah, dengan simbol batu tulis. Kan kita ini ada tulisannya semua tadi itu, ya. Itu ayat sebetulnya. Aduh, Ada pepatah seperti nulis di atas Bogor batu. kita ini wadah, gitu kan? Yang membawa daripada batu tulis perjanjian yang sudah tertulis dan ditulis. Kenapa batu? Karena dari alam keabadian yang tiada ada tiada. Itu Satu. tuh Bogor tuh batu tulis. Jadi berangkat dari alam keabadian yang membawa antara ada dan tiada. Maka kita harus bismillahi tawakkaltu. Itu Bogor. Bogor. Karena itu juga perjalanannya daripada Eyang Jaya Dewata. Bogor. Bogor. Prabu Jaya Dewata. Bogor. Wisnu ya Bu. Wisnu. Dewa Wisnu. Perasaan Tian nggak ada suara ya, Bah? Mana ya Tian ya? Tian kok nggak ada suara, apalagi apa tertidur ya? Lemah. Apa ketiduran ya Tian ya? Biasanya rajin nanya nih. Biasanya rajin nanya apa ketiduran ya? Oh iya. Maka ketika Barat sudah terbuka ayatnya, maka akan dimulailah dengan awal perjalanannya. Tuh sekarang, Siap Ambu. maka terbitlah matahari dari Barat. barat. Bukan matahari itu bukan, dari itu perlambang siloka. Perlambang siloka. Genapan ayat yang sudah tertulis yang Bu. Ataupun nanti simbol daripada mercusuar dunia. Ketika ayat ataupun daripada kalam barat itu sudah dibuka, maka kan ada perjalanannya. Kan gitu. Siap-siap tuh orang Jawa Barat. Kan makanya Ambu waktu itu tanya, kenapa di Jawa mah nggak ada Jawa Selatan, Jawa Utara, kan gitu kan? Hanya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ada apa? Kan harusnya dicari. Jangan tak ke selatan nama utara diomong dikejar aja, tapi nggak dicari. Seperti apanya? Kenapa kok Jawa Selatan nggak ada dan Jawa Kidul nggak ada, Jawa Utara nggak ada gitu kan? Iya. Tapi pantai selatan, pantai utaranya terkenal gitu. Tuh. Karena dari dulu mah namanya satu, Pakidulan. Dulan. Tapi hanya untuk pembatasan wilayah lah, misalnya kan ada Pakidulan Lor, Pakidulan Barat, Pakidulan Timur. Tapi tetap diawali dengan Pakidulan. Awas nih ketumper bikin Jawa Utara lagi. Jangan terkualat. Kualat dan Cuma buat Itu Bun. mah buat apa? Salam Bun, salam. Salam. Jangan. Aduh, katanya. Salam wae. Ini. Jadi kalau ngambil Satya Arga Praha itu adanya di Sumatera lah, saya bilang Sumatera, nggak usah tahu. Patanjala itu di wilayah titik tengah, Parangtritis. Nah, Artawahanya itu adalah wilayah timur. Asal, awal, akhir. Diulang kembali dengan dinasti gitu. Dulu Satya Arga Praha ataupun Satu Purnama itu di wilayah luar Jawa Jawa ya. dulu. Diawali dulu. kata Deninan Tanjuang Ambu, kalam barat kalau terbuka dan timbulnya Atlantis yang tidak hilang lagi ya Ambu. Nongol. Kenapa tidak hilang? Silokanya sudah kembalinya daripada diri.
Karena dulu apa yang namanya akal sehat itu kan hilangnya diri. Nah ketika diri udah kembali, maka Iman, akal di situ sudah kembali. Iman lagi lah simbolnya, ibaratnya gitu. Iya. Gitu. Jadi yang Atlantis yang hilang di sini Siloka kan sebenarnya kehidupannya ya hilang. Sebenarnya ininya sih nggak kemana-mana ya. Kan tadi Ada. hanya meninggalkan nama, tidak meninggalkan jejak. Jejak. Carilah dari nama-nama tadi itu, maka akan terbuka daripada sejarah. Tapi kalau kita nyari ini terjebak karena nanti ada ini gitu. Tapi carilah dari nama-nama tadi itu, maka akan terbukalah daripada sejarah itu. Tuh. Ya, paling beruntung lah di negeri kita dekat dengan Karuhun ya. Kalau nggak ada Karuhun nggak ada yang menyampaikan tentang itu. Repot. Aduh. Makanya kan kalau kehidupan dari zaman misalnya dari zaman para nabi kok terputus gitu, harusnya kan terus berentetan gitu, kok terputus sampai ya, harus. Tapi emang bener sih Kang Yudi, pernah saya ada ketemu sama orang itu, orang Brazil sendiri sedang mencari dari mana sebenarnya leluhur negeri saya. Itu orang Brazil. Setelah dia selidiki, oh, ternyata dari sini. Saya pastikan Jawa Barat udah datang aja ke sini, cuman ini beda negara sekarang mah. Dulu itu ada profesor dari Amerika. Dia penelitian selama 40 tahun. 50 tahun? 50 tahun, jadi dijajakin semua. Terus dia bilang, ternyata DNA dunia itu berapa persen waktu itu? 5-10%. 5-10% itu darah Sunda, katanya gitu. Itu profesor Amerika waktu itu ya, Bah ya? Iya. Dia penelitian 50 tahun, jadi semua dijelajahin sama dia tadi itu. Ya, itu dia bilang ternyata darah itu dari Sunda, kata dia. Lengkap. Cuman lupa namanya karena udah lama sekali sih ya. Dan waktu itu kita belum begitu merhatiin lah, masa bodoh lah gitu. Masih belum. Masa bodoh lah lu ceritamu apa, karena dulu juga kita masih belum benar nggak sih kalau belum kelogikaan lah, Ambu pribadi belum kelogik bener orang ini kayak gitu. Tapi waktu itu sudah ngobrol, tapi belum masa sih gitu ya, masih gitu ya. Itu udah bicara saat itu. Dia penelitian 50 tahun. Thank you.